Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan kesehatan dan keselamatan selalu ada pada kita semua. Mari pertemuan pada siang hari ini kita mulai dengan membaca doa, minta ridho, minta petunjuk Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat tercapai dengan melawalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Mari segera kita mulai. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab kedua atau KD2, pertemuan yang pertama dengan topik norma dan keadilan, ya, norma dan keadilan. Selalu kita dalam kehidupan ini selalu kita sering orang mengatakan, sering orang bilang, apa toh norma itu, untuk apa toh norma diadakan. Oke, mari sama-sama kita lihat dulu slide yang Pak Hadi berikan. Silahkan kalian beri pendapat tentang gambar yang ada di slide. Di situ ada gambar atau ada tulisan dari kepolisian, P disilang atau P di garis merah, berarti harusnya tidak boleh parkir, tapi ternyata kok di situ yang parkir banyak sekali, ya. Kira-kira gimana itu? Jelas itu melanggar, ya kan? Nah, silahkan kalian beri pendapat macam-macam. Yang utama di situ bahwa di situ terjadi pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan. Oke, lanjut. Ini lihat nih di jalan. Bisa kita lihat di mana kita mau berangkat sekolah, mau bekerja, kita selalu kalau pagi sekitar jam 8, jam 7 banyak sekali berlalu lalang orang, motor dan sebagainya mau nyebrang. Di situ kelihatan padahal jalannya ramai sekali, di situ ada penjual, ada motor, tapi ada anak lewat, kemudian ada pegawai lewat, ada polisi menyeberangkan, tertib. Tidak ada motor yang nyelonong, mobil yang itu, berarti di situ sudah ada kesadaran tentang tentang mematuhi aturan, ya. Oke, kalian juga boleh beri pendapat, ya. Terus yang selanjutnya ini, apakah ada tulisan, apakah setiap mau berangkat sekolah kamu melakukan hal ini? Nah, iya enggak? Benar enggak? Kalian dengan orang tua kalian kalau mau berangkat permisi, minta doanya, bersalaman, dilakukan enggak? Nah, itu silakan tanyakan pada diri kalian masing-masing. Kalau belum, apa yang harus kalian lakukan mulai besok setelah kita belajar tentang norma, ya. Ingat bahwa kita meminta restu, minta izin orang tua mau kemana saja itu harus dalam agama wajib, ya, untuk kita selalu kalau kemana saja minta izin, ya, boleh enggak, kemudian mau kemana, jadi tahu kalau ada terjadi apa-apa kita mudah ngecek, mudah mencarinya, ya. Selanjutnya, sudahkah kamu sholat hari ini? Tanya pada diri kita masing-masing. Kalau soalnya masalah sholat itu juga masalah pribadi, tidak ada, banyak orang tidak tahu, tapi ada juga yang dilihat-lihatkan orang lain, tapi yang jelas yang tahu dirinya tentang hubungannya antara diri kita dengan Sang Kholik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, sholat itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Oke, kita mulai norma. Nah, ya. Pengertian norma. Norma adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kehidupan lingkungan masyarakat tertentu, itu norma. Jadi kata lainnya adalah aturan. Norma ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Norma yang tertulis contohnya norma hukum, yang tidak tertulis coba kita lihat sama-sama. Ada 5 macam norma dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang pertama, norma agama, norma adat, norma susila, norma hukum, norma kesopanan, ya. Itu yang keempat itu, 4 norma itu norma yang tidak tertulis sebenarnya, walaupun agama juga ada, tapi yang utama yang 3 yaitu kesopanan, kesusilaan, adat itu tidak tertulis tapi selalu dipatuhi oleh masyarakat. Oke, lanjut ya. Jadi kita lihat di sini ada yang utama 4 norma ya. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, norma hukum. Ingat itu. Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ini penjelasannya jelas. Tak kasih cepatnya aja. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup tentang perbuatan baik dan buruk yang bersumber dari hati sanubari manusia. Jadi hubungannya dengan diri kita, hati kita. Nah, contoh norma kesusilaan: tidak jujur, kurang adil, tidak menghargai orang lain, tidak menipu, ya itu yang tahu diri kita masing-masing. Norma kesusilaan sifatnya umum, universal, ya, dapat diterima oleh semua orang dan semua bisa merasakan. Yang kedua adalah norma kesopanan. Ini norma yang mengatur tata pergaulan sesama manusia dalam masyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif. Artinya apa? Artinya itu di mana norma itu kita sedang berada. Jadi antara daerah yang satu, antara tempat yang satu dengan yang lain berbeda-beda, ya. Contoh, menghormati. Kalau di Jawa ini, kalau orang kok tidak kula nyuwun sewu sambil dingkluk, itu dianggap tidak sopan. Tetapi mungkin di kota-kota besar asal sudah permisi, assalamualaikum, sambil lewat sudah dianggap sopan. Jadi bergantung di mana kita sedang berada, ya. Silakan sambil dibaca ya. Tidak suka bohong, berteman siapa saja, ya. Norma kesopanan sanksinya tidak tegas dan tidak nyata. Apa maksudnya? Ya, maksudnya nek rasopan paling dicemooh, cah kok ora sopan, hanya kayak itu. Jadi enggak jelas. Nah, ya. Tak tertulis maksudnya. Oke. Terus norma agama. Norma agama adalah norma yang mengatur kehidupan manusia. Asalnya dari mana? Dari peraturan kitab suci melalui wahyu yang diberikan kepada nabi atau rasul. Pada rasul, ya, yang jelas rasul berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing, ya. Kemudian norma agama juga dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa? Pasal 29. Oke. Norma agama bersifat umum bagi agama yang dianutnya. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nah, berasal dari mana? Dari pemerintah atau kitab undang-undang hukum yang berlaku di negara. Nek kita ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya entah apa? Agar tercipta suatu masyarakat yang damai, tertib, aman, sejahtera, adil, makmur, dan sebagainya. Ya. Contoh-contoh norma hukum: melanggar lalu lintas tadi itu, maka Pak Polisi siap untuk menilang atau ditilang, ya. Kemudian korupsi, kemudian mencuri dan sebagainya, itu kaitannya dengan norma hukum. Oke. Terus kita lihat sama-sama di tayangan slide, kalian bisa melihat 4 norma. Di situ sudah lengkap. Nah, norma apa, kemudian sumbernya norma itu dari mana, contohnya apa, sanksinya apa. Nah, silahkan dibaca ya, tak kasih waktu sekitar berapa menit ya, 5 menit untuk melihat. Coba dilihat ya. Contoh norma agama, sumbernya norma agama dari Tuhan. Contohnya apa? Sholat. Sanksinya apa? Tidak langsung. Mengapa? Akan mendapat balasannya nanti kelak setelah kita meninggal dunia. Walaupun di dunia sebenarnya kita bisa merasakan mendapat sanksi itu, tapi enggak sering orang enggak mau merasakan hal yang sebenarnya memang itu ada kaitannya dengan sanksi dari Tuhan, ya. Kesusilaan, norma dari hati nurani manusia, contoh jujur, tidak adil dan sebagainya.
sanksinya apa? Dari diri kita, sanubari kita merasa menyesal, malu, bersalah, sehingga kita lihat ada orang bunuh diri, ada orang menangis, ada orang ketawa sendiri. Nah, itu kaitannya dengan hati nurani. Kesopanan lihat bersama-sama, itu tata pergaulan masyarakat, itu di kehidupan. Contohnya itu tadi, tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak boleh meludah di depan orang lain karena dianggap itu tidak sopan, ya. Sanksinya juga tidak tegas. Contoh, ada cemoohan, dikucilkan dalam pergaulan. Nah, yang sanksinya tegas apa? Norma hukum itu tadi, ya. Karena dibuat oleh pemerintah, ditulis dalam undang-undang. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA ya, lewat WA atau SMS. Itu. Terus kita lihat ada bagan hubungan antar norma. Ternyata 4 norma itu hubungannya sangat erat. Agama, kesusilaan, kesopanan itu saling melengkapi, ya. Nah, di situ ya dilihat sama-sama, semuanya saling melengkapi. Agama dengan kesusilaan jelas. Kalau orang beragama pasti dia akan bertindak susila. Kalau dia bersusila pasti akan sopan. Kalau sopan dia tidak melanggar hukum dan seterusnya. Itu kaitannya hubungan antar norma. Gitu para siswa. Silahkan tolong dilihat lagi ya. Nah, ini ada kata-kata yang bagus. Belajar yang rajin ya. Nah, maksudnya bahwa pembelajaran belajar untuk kepentingan diri kita sebenarnya. Nah, nanti yang akan memakai, yang akan mengenyami kita sendiri sebenarnya. Walaupun nanti juga untuk kehidupan keluarga, sosial, masyarakat dan sebagainya. Ya, kalau mau sukses belajar yang rajin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gitu para siswa. Hari ini sampai ini itu dulu. Nanti kita lanjut pertemuan yang akan datang. Sekali lagi belajar yang rajin. Kemudian tolong nek durung jelas dibuka lagi YouTube-nya, ya. Buka lagi, diulang lagi. Kemudian angel banget kayaknya nggak ada. Boleh ditanyakan. Itu mari kalau sudah tidak ada yang sementara sampai sini dulu, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu, ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.